Oke, selamat datang kembali di tutorial A-Frame Indonesia dengan saya Sulaiman Santoso dan hari ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk menambahkan komponen sendiri ke dalam A-Frame. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya kita mengembangkan framework A-Frame yang sudah tersedia ini dengan menggunakan scripting. Jadi kalau Anda tidak punya background di JavaScript, mungkin Anda akan menemukan video ini menjadi lebih sulit begitu. Saya menyarankan kalau misalkan Anda ingin menonton video ini sampai lanjut, terlebih dahulu Anda harus mempelajari JavaScript dasar dulu. Jadi A-Frame ini sebenarnya adalah framework yang dikembangkan di atas sebuah framework WebGL JavaScript yaitu 3GS. Jadi sebenarnya kita bisa menambahkan scripting, kita bisa menambahkan coding kita sendiri ke dalam A-Frame ini. Jadi kalau Anda ingat di video yang tentang inspektor, saya pernah cerita bahwa kita di dalam A-Frame itu adalah kumpulan dari entity yang masing-masing entity-nya itu punya komponen. Nah, sistem itulah yang kita sebut sebagai namanya entity component framework. Dalam artian, kalau kita pengen tambahkan codingan di dalam A-Frame, gampangnya gitu ya, maka Anda harus bentuknya dalam bentuk sebuah komponen. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen menambahkan codingan kita ke dalam A-Frame, bagusnya supaya kita tidak merusak si polanya gitu ya, kita akan bikin codingan kita itu dalam bentuk sebuah komponen baru. Jadi Entity Component Framework ini dibentuk demikian supaya kalau kita membuat codingan kita dalam bentuk sebuah komponen, si komponen tersebut bisa digunakan lagi di entitas yang lain. Contohnya di dalam ilustrasi yang ada di dalam website ini, kalau misalkan kita lihat, sebuah mobil itu bisa punya tiga komponen di sini, yaitu komponen warnanya, komponen lampu, dan komponen mesin. Yang kemudian nanti warna dan lampunya tersebut bisa digunakan misalkan di dalam sebuah entitas sepeda, gitu yang warnanya sama, punya lampu, tapi mungkin nggak punya mesin, begitu. Saya akan membagi pengenalan komponen di dalam A-Frame ini menjadi beberapa video supaya tidak membingungkan, begitu ya. Hari ini kita akan membahas pengenalan awalnya saja, nanti kita akan kembangkan lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi ini adalah codingan A-Frame saya yang awal. Kita punya sebuah box kotak di tengah, dan tidak ada apapun lagi. Jadi hasilnya adalah sebuah kotak merah, seperti yang biasa kita gunakan sebagai contoh. Nah, kalau kita pengen menambahkan sebuah komponen baru, maka kita harus menambahkan sebuah script tag, seperti kita biasanya menambahkan script tag untuk framework JavaScript yang lain. Nah, perintah untuk menambahkan sebuah komponen pada A-Frame itu namanya adalah A-Frame.register component. Jadi ini adalah bentuk dasar daripada register komponen di A-Frame. Kita bisa menentukan nama dari komponen kita ini apa. Kemudian keterangan-keterangan lagi daripada komponen kita berada di sini. Jadi contohnya misalkan di sini kita akan buat komponen standar aja seperti biasa, hello A-Frame. Kita buat sebuah komponen namanya hello A-Frame. Nah, di bawah sini kita akan buat codingan-codingan lainnya. Jadi di dalam dokumentasi dari A-Frame kita bisa melihat total isi dari sebuah komponen itu biasanya seperti ini. Jadi sebuah komponen itu akan punya sebuah nama dan akan punya beberapa bagian seperti ini. Ada init, ada update, ada tick, remove, pause, play, dan skema. Kita akan bahas ini nanti satu persatu sesuai dengan jalannya video gitu ya. Hari ini kita akan menggunakan terlebih dahulu fungsi init. Jadi kita akan panggil init adalah sebuah function. Ya, kita akan berikan console log aja ya, console log hello A-Frame. Oke. Nah, di sini berarti kita sudah punya sebuah komponen baru dengan nama hello A-Frame yang pada saat dia dibuat atau pada saat dia dipasang ke dalam entitasnya atau ketika si entitasnya itu dibuat begitu ya, dia akan menjalankan console.log hello A-Frame. Jadi di dalam aplikasi saya akan tampilkan konsolnya ya. Konsol saya akan perbesar supaya terlihat. Oke. Di awal tidak keluar apa-apa begitu ya. Sekarang saya akan pasang komponen saya di A-box saya ini. Saya akan pasang hello A-Frame. Nah, maka kita lihat sekarang akan muncul sebuah tulisan hello A-Frame di sini. Jadi caranya kita menambahkan sebuah komponen ke dalam entitas kita sangat mudah sekali. Ini sama dengan setiap komponen yang sudah kita pakai sampai saat ini. Jadi position adalah komponen, material adalah komponen, kita punya biasanya ada apalagi geometri komponen, ya kan?
punya animation, dia juga ada komponen begitu ya. Jadi semua yang kita pakai sampai saat ini adalah sebuah komponen dan kita bisa buat komponen kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita tambahkan di sini entity, kemudian kita tambahkan hello A-frame, kita akan punya hello A-frame-nya keluar dua kali. Di sini ya, keluar dua kali. Itu adalah basicnya sekali pembuatan komponen kita. Dan hari ini kita akan membahas soal bagaimana menggunakan skema. Jadi kalau Anda lihat dalam sebuah total komponen A-frame, kita lihat ada beberapa function dan ada satu buah skema. Nah, skema ini adalah tempat kita menyimpan data di dalam sebuah komponen atau tempat kita bisa mengoper-operkan data dari scene kita ke dalam komponen kita. Jadi anggapnya kayak sebuah parameter begitu. Jadi kalau Anda lihat di sini, di dalam komponen position, kita punya sebuah nilai. Di dalam sebuah komponen material, kita juga punya sebuah nilai. Nah, nilai ini, parameter-parameter ini, masuknya ke dalam skema. Jadi di sini kita akan buat sebuah skema. Ada dua jenis tipe komponen di dalam A-frame. Ada komponen dengan skemanya hanya tunggal, ada komponen dengan skema yang multiple. Position adalah contoh daripada sebuah komponen yang punya skema tunggal, jadi hanya satu saja. Sedangkan materials adalah contoh daripada komponen yang punya skema multiple gitu ya. Jadi ada multiple value, ada multiple nilai di sana. Untuk contoh awal kita akan menggunakan komponen ini, kita akan bikin jadi cuma komponen yang punya satu saja nilai. Kita akan buat type-nya adalah string, default-nya adalah hello. Oke, jadi sekarang saya punya sebuah nilai string dan saya punya default hello. Nah, di dalam komponen, kalau kita pengen menggunakan skema kita ini, kita langsung aja pakai, bukan lagi hello A-frame, kita akan ganti menggunakan this.data. Jadi this.data itu adalah sebuah variabel yang nanti akan menyangkutnya ke dalam skemanya kita. Jadi data itu adalah skema kita. Jadi sekarang kita punya hello A-frame ini bisa kita masukkan nilai. Misalkan di sini hello entity. Kita akan pasang di dalam hello A-frame ini adalah hello A-frame. Hello A-box gitu ya. Jadi kita punya hello entity dan kita punya hello A-box. Oh, kita harus pakai tipenya dalam bentuk string gitu ya. Sekarang kita bisa lihat ada hello entity, ada hello A-box. Oke, itu adalah kalau misalkan kita punya sebuah skema yang hanya menyimpan satu buah nilai saja, seperti position. Sebelum saya membahas yang multiple, kita akan bahas dulu apa itu type, apa itu default. Jadi setiap kita punya sebuah skema, itu terdiri dari dua macam hal. Ada tipe, ada default. Nah, tipenya itu apa aja? Tipe itu adalah tipe datanya. Jadi tipe datanya bentuknya seperti apa? Kalau Anda berasal dari background programming yang hard type, hard typing gitu ya, punya tipe data yang jelas, misalkan seperti C atau Java, Anda sudah tahu bahwa kita biasanya kalau kita mendeklarasikan sebuah variabel, kita punya tipe data gitu ya. Misalkan integer, float, atau apapun itu. Nah, A-frame juga punya tipe-tipe data tertentu yang bisa kita gunakan di dalam skema. Jadi di dalam dokumentasi daripada A-frame kita juga bisa melihat tipe-tipe properti yang tersedia untuk sebuah skema. Ada array, di mana kita bisa menyimpan lebih dari satu angka. Ada aset, kita bisa pasangkan dia ke sebuah aset. Aset itu bisa berupa apapun begitu ya. Audio, untuk musik, boolean, true false, color, untuk warna, integer, angka biasa ya, angka binatang bulan, map, ya, ada model, map itu kayak semacam ada key, ada value gitu ya. Model, kita bisa simpan bentuknya number atau angka, yang bisa koma-koma ya. Bisa juga selector, query selector, bisa selector all, bisa sebuah string, bisa vektor 2, ada x, y, vektor 2 ya, vektor 3, ada x, y, z, ada vektor 4, ada x, y, z, y. Gitu. Jadi ada beberapa tipe data yang bisa kita pakai dalam sebuah skema. Nah, sekarang kita akan berpindah ke dalam sebuah skema yang punya multiple data. Kalau kita punya sebuah skema yang punya multiple data, maka kita harus tambahkan nama dari data tersebut. Misalkan di sini saya bisa buat sebuah pesan. Pesan adalah sebuah skema yang seperti itu. Kita akan punya sebuah pesan 2 begitu adalah sebuah string dengan defaultnya adalah sesuatu misalkan.
Oke. Jadi sekarang saya punya dua buah skema, yaitu pesan propertinya dan pesan dua. Berarti kalau misalnya seperti ini, saya nggak boleh cuma tulis this.data, karena kita sudah punya lebih dari satu. Nah, kita bisa menuliskan di sini data.pesan ditambah dengan misalkan this.data.pesan dua. Oh ya, saya belum sebutkan apa itu default ya. Default itu adalah nilai awal daripada properti kita. Jadi nilai awalnya berapa? Jadi di sini saya punya defaultnya hello dan sesuatu. Jadi kalau tidak diisi, maka si init ini akan menghasilkan hello sesuatu. Maka sekarang di dalam entity dan di dalam A-box kita, setiap komponen hello A-frame ini nggak boleh diisi begini lagi. Tapi kita isi seperti kita isi material. Pesan adalah misalkan hello. Pesan 2 adalah entity baru. Misalkan. Dan di sini saya akan buat di dalam boxnya, pesannya adalah goodbye, misalkan. Dan pesan duanya adalah A-box selamat. Ya. Jadi kita punya pesan dan kita punya pesan dua. Nah, sekarang kita bisa lihat hasilnya adalah hello entity baru dan goodbye A-box lama. Jadi sekarang kita bisa punya sebuah komponen dengan skema yang satu atau tunggal dan kita punya skema yang multiple atau banyak. Oke, jadi untuk video pertama kali ini kita belajar bagaimana caranya kita menggunakan skema untuk menambahkan komponen dalam A-frame. Oke, di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menggunakan function init dan bagaimana cara menambahkan event listener ke dalam komponen kita. Bila ada komentar, bila ada pesan, Anda boleh tambahkan di kolom komentar. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.